Salam anak-anak kami sekalian, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya, Seralpen Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi ekonomi di kelas 11. Adapun pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, dan juga mekanisme penyusunan APBN. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas fokus mengenai sumber-sumber ataupun komponen pendapatan dan juga macam-macam belanja negara. Nah, jadi ada sub yang akan kita bahas kali ini, ada empat ya. Ada sumber pendapatan negara, belanja ataupun pengeluaran negara, dan juga saya akan menyajikan informasi terbaru mengenai APBN kita di tahun ini, yaitu tahun 2022. Dan juga yang terakhir kita akan membahas ajas anggaran pendapatan belanja negara. Nah, baik anakku sekalian, kita ikuti satu persatu. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai pendapatan negara. Nah, pendapatan negara yang pertama kita lihat dulu yang menjadi penerimaan dalam negeri. Nah, penerimaan dalam negeri ini ada dua nanti, ada pajak dan non pajak. Kita bahas dulu pajak. Contohnya pajak ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan juga pajak penjualan barang mewah. Kemudian ada pajak penjualan, ada pajak bumi dan bangunan, ada cukai materai, dan juga bea impor ekspor atau perdagangan internasional. Nah, kemudian yang menjadi penerimaan negara yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak. Maksudnya adalah sumber daya alam, baik migas, tambang, kehutanan, perikanan, dan lainnya ya. Kemudian yang kedua, laba badan usaha milik negara. Nah, kemudian yang kedua, penerimaan yang kedua yaitu hibah. Nah, jadi hibah ini merupakan bantuan ya, bisa dalam bentuk uang, barang, jasa, maupun surat berharga lainnya. Nah, ini bisa hibah ini kita dapatkan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, ini dia yang menjadi sumber-sumber penerimaan negara kita. Sekarang kita bahas yang menjadi belanja negara. Nah, belanja negara juga di sini ada dua, ada belanja negara pusat dan juga ada belanja daerah. Belanja pusat dibagi lagi menjadi dua, ada belanja rutin, artinya ini dikeluarkan secara rutin. Kemudian yang kedua nanti ada non rutin. Kita bahas dulu belanja rutin. Yang pertama ada belanja pegawai ya, atau gaji pegawai. Kemudian ada belanja barang maupun jasa ya. Kemudian ada juga pembayaran bunga utang. Nah, jadi bunga utang itu kan harus dibayarkan secara rutin. Kemudian ada subsidi, baik itu subsidi BBM maupun non BBM. Yang kedua belanja non rutin. Nah, misalnya pembiayaan pembangunan ataupun proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian pengeluaran atau belanja negara yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah ini dibagi lagi, ada DAU dan alokasi umum, ada dana alokasi khusus, kemudian ada dana bagi hasil, dan juga ada dana otonomi khusus. Nah, ini akan kita bahas berikutnya nanti secara spesifik lagi ya. Nah, di sini supaya lebih paham anak sekalian, coba saya berikan informasi APBN kita di tahun 2022 yang sudah disahkan oleh Presiden bersama DPR. Nah, kita lihat dulu penerimaan negara dan juga pengeluarannya di tahun 2022 ya. Jadi untuk tahun ini postur APBN kita dapat kalian perhatikan di sini bahwa pendapatan negara kita itu diproyeksikan atau sekitar 1.846,1 triliun ya. Nah, yang mana nanti ini sudah dibagi dari ada yang menjadi pendapatan kita di urutan pertama itu dari perpajakan ya. Dari perpajakan tentunya sekitar 1.510 triliun. Nah, kemudian penerimaan negara bukan pajak itu sekitar 335,6 triliun dan juga hibah diperkirakan 0,6 triliun. Sementara belanja negara kita itu jauh lebih besar ya dari pendapatan, sebesar 2.714,2 triliun. Nah, di sini dapat anak kami perhatikan bahwa dari postur APBN 2022 ini anggaran kita itu mengalami defisit dan pembiayaan itu sekitar 868 ya triliun.
Nah, ini dia postur APBN kita 2022. Secara spesifik dapat kita perhatikan di sini yang menjadi penerimaan negara kita ya. Dengan asumsi dasar ekonomi makro itu APBN 2022 dapat kita perhatikan di sini nanti diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu 5,2% gitu ya. Inflasi di sekitaran 3,0%. Harga minyak itu 63 US dollar per barelnya ya. Kemudian nilai tukar itu diasumsikan 14.350 per US dollar. Kemudian kita lanjut. Misalnya pendapatan negara tahun 2022 di sini ada dari pajak itu. Nah, ini spesifiknya ya. Ada penerimaan negara bukan pajak, ada hibah, kemudian ada kepabean dan juga cukai. Selanjutnya kita lihat penerimaan pajak juga. Nah, ini dapat kalian perhatikan secara spesifik dari pajak penghasilan, ada pajak lainnya, ada pajak pertambahan nilai, dan juga ada pajak bumi dan bangunan. Nah, di antara pajak ini yang paling besar itu berasal dari pajak penghasilan ya, atau PPh. Selanjutnya kita lihat dari kepabean cukai, di sini juga dijelaskan secara spesifik ya. Kita lanjut. Nah, dari pendapatan bukan pajak misalnya, tadi di awal kita jelaskan ya, ada misalnya pendapatan sumber daya alam non migas, ada pendapatan migas ya, kemudian ada pendapatan BLU dan juga PNBP lainnya. Nah, itu kita lihat sementara belanja kita di sini di infografis ini dijelaskan, dapat Anda perhatikan bahwa total daripada pengeluaran di sini ya. Silakan diperhatikan satu persatu. Oke. Baik anakku sekalian, kita lanjut, kita masuk azas APBN. Nah, azas APBN yang pertama ada kebijakan anggaran berimbang. Dikatakan berimbang adalah kebijakan anggaran yang jumlahnya penerimaan itu sama besarnya dengan pengeluaran pemerintah. Artinya gini, dinamis bahwa adalah penerimaan lebih mudah untuk direncanakan ya. Pemerintah akan nanti menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangannya. Nah, demikian pula dalam hal penerimaan negara itu melebihi dari yang direncanakan masih memungkinkan dibentuknya cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat penerimaan negara tidak cukup. Nah, untuk mendukung program yang direncanakan. Nah, itu kebijakan anggaran berimbang ya, namanya berimbang. Kemudian ada kebijakan anggaran tidak berimbang. Nah, ini defisit anggaran terjadi jika pengeluaran melebihi penerimaan dari pajak dan migas ya. Nah, kebijakan anggaran defisit ditempuh jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu tujuannya. Hal ini juga dilakukan jika perekonomian dalam keadaan resesi ya nak ya. Nah, jadi tergantung keadaan ekonomi negara kita, apakah mengalami resesi, maka nanti kebijakan atau azas yang digunakan itu bermacam-macam. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kebijakan anggaran dinamis, yaitu anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya ya. Selain itu juga diusahakan nanti meningkatkan pendapatan dan juga penghematan ya dalam pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan atau saving pemerintah demi kemakmuran masyarakat. Kemudian yang keempat ada kebijakan anggaran defisit ya. Namanya defisit berarti anggaran dengan pengeluaran negara itu lebih besar daripada penerimaan negara. Nah, ini kalau di tahun 2022 APBN kita menggunakan kebijakan anggaran defisit ya. Penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya, begitu. Kebalikannya ada kebijakan anggaran surplus. Surplus berarti ya lebih besar ya, bahwa penerimaan atau pendapatan negara itu lebih besar daripada pengeluaran. Nah, kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi ya, atau kenaikan harga secara terus-menerus, sehingga nantinya anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa. Nah, itu dia kebijakan-kebijakan anggaran surplus. Saya rasa itu materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat anak kami perhatikan dan juga bisa dimengerti. Sampai ketemu kita di materi berikutnya, kita akan membahas anggaran pendapatan belanja daerah. Demikian, salam dari Sir Alfred.